وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadrati muhtaramin para sepuh, para alim, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah di insyaallah hari kedua Bapak ya. Insyaallah hari kedua di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu dilimpahkan ya, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini kurang lebih nanti sampai kepada 29 atau 30 hari ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap menjelang puasa penting sekali kita menengok kembali makna kehadiran Islam dalam konteks diturunkan di semesta ini. Seorang penulis yang bernama Fajrul Rahman dalam buku yang berjudul Al-Islam ini menyatakan bahwa tujuan Islam diturunkan ke bumi ini adalah bertujuan dalam konteks untuk membangun struktur masyarakat yang adil didasarkan kepada etika. Untuk membangun struktur masyarakat yang adil didasarkan pada etika dalam konteks membangun keutuhan jamaah Islam ini kemudian muncul apa yang disebut dengan kepedulian sosial. Bagi umat Islam tidak boleh hidup itu hanya cukup dengan kebutuhan diri sendirinya, cukup dengan apa yang dia nikmati, tetapi setiap muslim ini punya tanggung jawab atas saudaranya yang lain. Dalam Islam ada istilah yang disebut dengan at-takaful al-ijtimai, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, yang oleh sebagian ulama dimaknai sebagai syu'urul jam'i bimas'uliyatin ba'dihim an ba'd. Kepedulian sosial itu dipahami sebagai sense of solidarity, sense of togetherness, rasa kebersamaan, rasa saling terikat antara satu manusia dengan yang lain. Bimas'uliyatin ba'dihim an ba'dihim, pada saat yang sama ikatan rasa saling memiliki saling kebersamaan ini disertai dengan tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Kenapa harus ada tanggung jawab dan kepedulian antara satu dengan yang lain? Karena tujuan utama daripada Islam adalah membangun jamaah, membangun struktur masyarakat yang adil dan didasarkan kepada etika. Dalam konteks kehidupan seperti itu tidak boleh kemudian ada yang namanya kesenjangan sosial. Tidak boleh yang adanya gap sosial, karena ketika kesenjangan sosial ini tidak diperhatikan akan menciptakan disharmoni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga karena ada tanggung jawab terkait dengan kepedulian sosial ini, kemudian orang kaya itu punya tanggung jawab atas yang miskin. Orang yang kuat itu punya tanggung jawab dengan yang miskin. Orang yang pandai pun ada tanggung jawab dengan mereka yang kurang mampu terkait dengan ilmu. Dalam Al-Quran digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Bagi orang-orang yang mampu pada harta-hartanya terhadap hak. Bagi orang-orang yang tidak mampu dan orang yang meminta-minta. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, ini situasinya Covid, kehidupan mungkin susah, pekerjaan susah, berusaha juga susah, tetapi ini tidak boleh menghalangi bagi kita semua untuk bisa mentasarufkan sebagian harta kita, terutama bagi orang
Pak, kan susah, ya memang hidup itu susah. Tapi kalau kita berani, ya Allah, meskipun dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sedang terbatas, tapi saya niat bismillah karena ini adalah seruan dari ayatmu. Saya sebagian rezeki saya berikan kepada yang lain. Kita harus mengingatkan seperti itu. Karena apa? Orang itu diminta bernafkah dalam keadaan fisarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang lapang bisa membantu orang lain, itu wajar. Tetapi yang sangat luar biasa adalah ketika orang dalam keadaan sempit tetapi dia mau berbagi kepada orang lain. Artinya apa? Dia betul-betul amanah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian yang paling berat bagi orang yang punya duit, yang punya harta itu adalah apa yang disebut dengan pelit. Apa Pak yang pelit itu? Koret. Kalau kita masih pelit, kalau kita masih koret, itu artinya sama saja kita ini belum sepenuhnya yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Allah itu akan mengganti, bahwa Allah itu hanya menguji dengan apa yang kita miliki. Sehingga orang berbagi sebenarnya orang yang berani mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah orang yang bisa membunuh ego kepemilikan atas hartanya. Betul nggak Pak ya? Punya duit rasanya ya subhanallah, kalau jalan itu PD-nya luar biasa. Betul Pak ya? Dompetnya penuh, bisa baju yang bagus, punya kendaraan yang bagus. Itu kalau jalan itu rasanya lain, nggak ke mall. Tapi kalau jalan dompetnya kosong, masuk mall saja malu. Begitu kita bisa menurunkan ego kita hanya sekedar gengsi masuk mall karena dompetnya penuh, kemudian kita berpikir bahwa Allah hari ini sedang menuntut saya, mengetuk hati saya untuk berbagi ke yang lain. Ini artinya kita bisa membunuh ego dari kepemilikan. Yang artinya apa? Kita memenangkan diri untuk memilih Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar bangga dengan apa yang kita miliki. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Banyak sekali bentuk-bentuk hadis, kalau kita baca di kitab-kitab hadis, banyak sekali lembaran-lembaran hadis yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Betapa Allah itu selalu menjanjikan keadaan yang berkali-kali kebaikan bagi orang yang mau berbagi kepada yang lain. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah. Kalau ada orang mau berbagi dalam konteks untuk membebaskan kesulitan saudaranya muslim yang lain, maka Allah akan membebaskan semua kesulitan orang tersebut di yaumil qiyamah. Hadis yang lain menyebutkan man yasra'al muslimin yasra'u fid dunya wal akhirah. Kalau ada orang muslim yang mau memudahkan urusan saudaranya yang muslim, maka dijamin oleh Allah kehidupan dia di dunia dan akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Hadirin, kita ini kalau hidupnya susah, coba kita sekali-sekali bikin saudara kita orang lain enak. Kalau kita susah berusaha memudahkan jalan bagi saudara-saudara kita yang lain. Karena apa? Dengan kita memudahkan jalan bagi saudara yang lain, maka Allah akan memberi kemudahan bagi jalan hidup kita. Ini pasti kan disampaikan dengan Rasulullah yang Maha Benar. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah itu selalu datang selagi hamba itu mau menolong orang lain. Ini kalau diambil mafhum muwafaqah dari ayat ini, kalau pengen hidupnya enak, enakan dulu orang lain,
mafhum mukhalafah. Jadi mafhumnya kalau pengen hidup kita enak, enakkan dulu orang lain. Kalau pengen hidup kita mudah, mudahkan dulu orang lain. Kalau pengen hidup kita kaya, kayakan dulu orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak mau bikin mudah orang lain, hidup kita pasti akan dibikin susah oleh Allah. Kalau kita tidak mau memberi jalan yang baik buat orang lain, jalan hidup kita mesti akan dibikin susah oleh Allah. Ini adalah rahasia dalam kehidupan beragama. Mangkana fi hajat akhi fakana Allah fi hajati. Barang siapa orang yang bisa memenuhi hajat saudaranya yang lain, maka hajat dia, kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan ini kan sederhana dalam agama. Jadi kalau kita pengen hidupnya mudah, harus sering memberi kemudahan kepada orang lain. Kalau kita pengen kaya, bikin kaya dulu orang lain. Artinya apa? Lagi jalan sama temen, mau makan, mau berbuka, udah saya yang bayarin. Gak usah takut duit kita habis. Karena apa? Gampang, ini habis, dompet habis. Tapi begitu kita sudah ridho, bismillah ridho melepaskan harta milik kita di jalan Allah, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ini memberi isyarat yang luar biasa. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu ya. Memberi makan ke saudara, bayarin uang transport, bayarin bensin. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini diberi informasi yang sangat luar biasa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa man at'ama musliman kataballahu lahu alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfu hasanatin. Orang yang mau memberi makan kepada saudaranya yang lain, maka dia akan dicatat oleh Allah dengan 1.000.000 kebaikan. Coba Pak, ngasih makan ya kan, kalau di warung Padang insya Allah rata-rata 15.000 kalau kita pakai telur ya, betul ya. Coba Allah melipat gandakan kebaikannya 1.000.000. Kalau kita tahu rahasia ini, kita bisa berlomba-lomba banyak ngasih makan kepada saudara kita. Lah kalau kita mau berbagi kepada yang lain, kita tidak boleh dengan harta kita. Insya Allah ini akan menjadi jalan betapa Allah akan mengkapitalisasi apa yang kita miliki, melipat gandakan dengan apa yang kita miliki. Warafa'alahu alfu darajatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 derajat. Coba Pak, hanya ngasih makan. Ini kelihatannya sederhana Pak, tapi yang diwujud iman kita. Apakah kita ini sudah ikhlas memberikan kepada saudara kita yang lain? Apakah kita ini sudah betul-betul mau menjadikan Allah sebagai sumber kita? Jadi memberi makan kepada orang lain ini adalah manifestasi dari bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini nyambung dengan tadi malam ya, sholat tarawih ya. Bagaimana Islam itu, ayul Islam itu khairun, kata Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salat. Islam yang baik itu apa? Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, kita dijawab oleh Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salat. Islam yang baik itu adalah dengan memberi makan, wa taqra'us salam, dan juga memberikan keselamatan, memberi selamat kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak. Ini betapa Al-Quran, betapa Al-Hadis ini membuka rahasia kehidupan. Jadi kalau orang Islam, orang mukmin itu pengen hidupnya mudah dengan cara mengikuti Al-Hadis dan Al-Quran, saya kira nggak pernah ada orang Muslim itu hidupnya susah. Kenapa? Karena susah itu kebanyakan karena cara berpikirnya yang tidak connect
bangga orang yang ini kan hanya hukum rahasia. Jadi para ulama kalau kita membaca banyak kitab di pesantren itu, ini luar biasa rahasia-rahasia terkait. Jadi asy-syahid itu qaribun minallah. Bapak dan Ibu, kalau kita berani mengeluarkan harta kita di jalan Allah, itu artinya apa? Qaribun minallah. Wa qaribun min rahmati, dan juga dekat dengan rahmatnya. Jadi kalau orang ingin disayangi Allah, ingin dekat dengan Allah, mudah Pak. Kita jangan terlalu dibelenggu dengan harta yang kita miliki, tapi harta yang kita miliki justru kita manifestasikan dan berkat untuk berbagi dengan yang lain. Karena sebaliknya Pak, kalau ada orang itu yang terlalu pelit dengan hartanya, coba lihat Bapak bereksperimen dalam kehidupan, membandingkan dua orang, satu dermawan, satu yang pelit. Coba kehidupan 10 tahunnya akan kinclongnya yang mana? Saya yakin orang yang mau berbagi, maka dia kehidupan akan dimudahkan oleh Allah dan kehidupan mesti akan kinclong. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang terlalu bakhil, ada orang yang terlalu pelit, coba lihat, dia standar kehidupannya mesti akan di bawah. Kenapa demikian? Al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun min rahmati. Kalau ada orang yang pelit itu, dia akan selalu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, wa qaribun min adabi, tetapi dia sangat dekat dengan adabnya. Mengeluarkan duit kecil saja iman, Pak. Akhirnya apa? Dia dikasih ujian oleh Allah berupa penyakit yang macam-macam. Ini kan banyak hari ini yang penyakit itu macam-macam. Orang itu lebih senang mengeluarkan duit untuk berubah daripada mengeluarkan duit untuk menyenangkan saudaranya yang lain. Kalau ke dokter itu glosor 2 juta, glosor 5 juta. Tapi memberi makan saudaranya yang lain, masih ayam, masih berkakak, beratnya sangat. Ini ya. Mari kita di kesempatan malam ini semoga ada manfaatnya, karena sesungguhnya kenapa orang yang pelit itu dekat dengan adabnya Allah? Karena hadis Nabi menjelaskan, la yaqusullahu ummatan la yu'tabu iflahan illa bi'ilmi. Allah tidak akan pernah melindungi seorang hamba, seseorang kalau dia menahan diri tidak memberikan hak kepada yang berhak. Illa bi'ilmi, kecuali Allah punya cara menjarah hartanya. Cara Allah menjarah hartanya seperti apa? Ya tadi punya duit banyak, sombong, nggak mau berbagi, ya nanti Allah kirim penyakit, duitnya diblokir untuk bayar berobat. Anaknya contohnya akhirnya hartanya habis karena untuk beresin anaknya yang nakal. Ini cara Allah untuk menjarah bagi orang yang terlalu pelit mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Siapa yang dekat kepada kehidupannya adalah min adabihi, yang paling dekat dengan dia adalah adabnya Allah. Tapi kalau orang mau berbagi, mau membangun dalam dirinya bahwa apa yang dia miliki hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia ringankan untuk berbagi kepada saudaranya yang lain, maka dia akan dekat dengan Allah dan akan selalu memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, baik dalam urusan dunia maupun di akhir. Hadirin, kita berdoa semoga semua jamaah yang hari ini hadir hidupnya selalu dilapangkan oleh Allah, jalan hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang berkah, dilimpahkan rezeki yang halal, dan juga selalu dijauhkan dari musibah dan bencana. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atlubu minkum alafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.